hanya diberikan kepada kaum yang telah diutus Nabi. Oke? Premis yang kedua mengatakan bahwasannya azab, kalau satu kaum ditimpa azab, nah itu pasti sudah ada nabi datang ke situ. Kalau belum ada nabi datang ke kaum tersebut, Allah tidak akan menurunkan azab apapun. Itu premis keduanya. Jadi jangan gampang-gampang kita bilang, oh itu diazab, oh itu kaum itu diazab, oh itu Los Angeles kemarin diazab. Gampang banget congornya gitu kan ngomong kayak gitu. Ya kan? Karena premis Qur'ani mengatakan bahwasannya azab hanya diberikan kepada kaum yang telah diutus Nabi. Oke? Ya kan? Di mana ayatnya? Oh ngarang lu tat gitu. Yuk buka surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 15. Oke. Surat ke-17, ayat 15. Oke, ini dalilnya nih yang mengatakan bahwasannya ya, azab itu hanya berlaku bagi kaum yang telah diutus Nabi. Ya, apa dalilnya? Nah, buka surat Al-Isra ayat 15, surat 17 ayat 15. Manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Yang dapat hidayah dia telah memberikan hidayah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Yang sesat ya dia nyesatkan diri sendiri gitu kan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini harus betul-betul ditanam di kepala nih. Ya. Sampaikan kepada ustadz-ustadz tuh. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain, dosa orang lain. Ya kan? Ini saya tuh ngamuk ketika dengar ceramah ustadz-ustadz tuh. Katanya anak hasil zina itu ya berlaku 4 ketetapan, bahkan dibilang anak haram. Sialan itu. Anak hasil zina nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba menanggung beban ayahnya. Sialan banget tuh yang menentukan ketentuan tuh. Ya kan anak hasil zina ditentukan 4. Pertama, nggak boleh pakai nama bin bapaknya. Jadi kalau di sekolah tuh, apalagi di Malaysia tuh susah tuh, ya kan? Kalau di Malaysia tuh pasti pakai bin tuh, ya kan? Misalkan ada anak namanya Baido misalkan, Baido bin bapaknya misalkan namanya Ruslan gitu kan. Nah karena Baido ini hasil dari zina, nggak boleh dia pakai nama bin Ruslan, ya kan? Akhirnya orang Malaysia Baido aja gitu. Lo mana binmu? Oh kamu hasil zina ya, diketawain. Apa nggak serap kan? Apa nggak gendeng kayak gitu tuh, ya kan? Nggak boleh pakai bin bapaknya, ya kan? Yang kedua, apa lagi? Nggak boleh dapat warisan sepeser pun. Nggak boleh. Anak hasil zina tidak boleh mendapatkan warisan dari bapaknya. Jadi biar kalau bapaknya kaya kayak Sandiaga Uno, ya kan, hartanya 15 triliun, sepeser pun dia nggak boleh dapat. Nah, apa nggak gendeng nih yang menetapkan kayak gini nih, ya kan? Yang ketiga, kalau dia nanti menikah, ya kan, seumpama dia perempuan anaknya nih, kalau dia mau menikah, bapaknya tidak boleh menjadi wali. Harus orang KUA yang jadi wali. Ya kan? Apa nggak bongkar aib kayak gini nih? Ini sebelum nikahin anak, maaf Pak KUA, ini bukan hasil anak dinikah gitu. Harus bongkar aib dulu. Emang gendeng yang bikin ajaran ini nih. Gitu. Ya aib, Allah aja nutupin aib, dia suruh bongkar-bongkar aib gitu kan. Ya kan? Yang keempat, ya kan? Kalau dia itu anaknya lelaki, kemudian punya adik perempuan, ya si lelaki ini nggak boleh menjadi wali nikah untuk adiknya kalau bapaknya sudah meninggal. Ya kan? Bayangin aja, anak hasil zina nanggung dosa ayahnya. Ketetapan Ustadz siapa tuh? Bola, saya kemarin nonton dari siapa gitu, Ustadz nasional gitu. Apa nggak sialan yang bikin ketentuan kayak gini? Ya kan? Bertentangan nggak sama Quran? Tuh, saya tunjukin ayatnya tuh, surat Al-Isra ayat 15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Kalau bikin hukum tuh jangan bertentangan sama Quran dong. Itu anak hasil zina ditentukan 4.
Tak tutup anda semua. Canda. Suka-suka aja bikin hukum gitu kan. Oh. Udah gitu anak hasil zina dibilang anak haram. Anak itu tahu apa Pak D? Nggak tahu apa-apa kok dibilang-bilang anak haram. Yang haram bapaknya, bukan anaknya. Ya kan seperti itu. Anak ya nggak ada dosanya lah dia gitu loh. Masa gara-gara bapaknya zina anak. Lah ya, di Quran yang dihukum siapa? Bapaknya tuh dihukum pecut 100. Anaknya nggak ada. Mendapatkan hak layaknya anak-anak lainnya. Itu anak hasil zina tuh. Enak-enak aja ngomong. Bertentangan sama Quran. Tuhan ditabrak sama dia. Ya kan? Tapi terserah lah. Kalau dia nggak mau tunduk sama Quran, biarin aja. Tapi bagi teman-teman yang misalkan ya teman-teman apa namanya ya udah terlanjur zina punya anak gitu, ya udah gitu. Anak teman-teman mendapatkan hak layaknya anak-anak pada umumnya. Ini jadi kesono pembahasannya. Oke. Nah, yang mau kita bahas redaksi setelahnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak mengazab sampai mengutus seorang utusan. Oke, jadi kalau satu kaum, satu umat tidak ada utusan di tengah-tengah mereka tuh, itu nggak akan diazab sama Allah. Harus ada utusan di tengah-tengah mereka. Oke. Nah, kalau kita mengatakan yang tidak ketemu Nabi Nuh semuanya kena azab satu dunia, nah ini kan bertentangan sama Quran. Artinya, kalau kita mengatakan demikian, kita nabrak ayat Quran. Masa yang nggak ketemu Nuh di belahan dunia lain ikut kena banjir? Kalau kita mengatakan banjirnya global gitu. Oh, nggak ketemu Nuh kok tiba-tiba kena azab. Ya kan lagi santai-santai di rumahnya di goa misalkan gitu. Beler, loh kok azab ini? Ya kan? Nanti di akhirat gitu kan. Oh Tuhan, kok aku kena azab Nuh? Aku nggak ketemu Nabi Nuh gitu kan. Nah, Tuhan mau jawab apa coba? Pusing Tuhan juga gitu kan. Nah, jadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Aku tidak mengazab sampai aku utus utusan gitu loh. Ya kan? Utusannya pun harus masih hidup. Ya kan? Oke, harus masih hidup di tengah kaumnya tersebut. Ya Nabi Nuh, ketika kaumnya diazab, ya Nabi Nuhnya masih hidup. Masih di tengah-tengah situ, gitu. Ya, kaum Lot, ya masih hidup di tengah-tengah. Fir'aun sama komplotannya itu, ya Nabi Musanya masih hidup di situ, gitu loh. Itu, bukan nabinya udah meninggal, gitu. Itu premis kedua ya. Jadi premis pertama, Nuh hanya diutus kepada kaumnya. Yang kedua, azab hanya diberikan kepada kaum yang telah diutus kepada mereka seorang utusan, seorang nabi rasul gitu ya. Oke. Premis ketiga, ya kan? Azab itu hanya diberikan kepada yang bermasalah. Oke. Azab hanya diberikan kepada yang bermasalah. Orang nggak tahu apa-apa, kenal Nuh aja enggak, ya kan? Tiba-tiba kena banjir. Nah, ini kalau kita mengatakan banjirnya global gitu. Apa dalilnya? Sok tahu lu tat gitu kan. Bilang azab hanya diberikan kepada yang bermasalah. Bukalah surat Al-Anfal ayat 33. Surat ke-8 ayat 33. Ayo buka. Ayo, saya ngarang apa enggak nih? Saya tuh ustadz yang nggak banyak mikirnya, soalnya nunjukin ayat aja. Berpikirnya tuh coba berpikir logis aja gitu. Ya kan, saya tuh tidak sehebat ustadz-ustadz lainnya loh. Wah, ngomong ini, buka kitab ini. Kalau enggak, saya enggak. Buka Quran aja gitu. Langsung apa kata Tuhan. Ya kan, raja terakhir. Gitu. Ya, Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 33. Ini saya juga sambil buka nih, ya kan. Biar kita sama-sama belajar. Oke. Apa Allah berfirman di situ? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau ini kepada Nabi Muhammad,
berada di tengah-tengah mereka, lagi berada di satu kawasan, itu nggak akan diazab sama Allah. Ya, tidak akan diazab sama Allah. Ya. Apa sih konteks ayat ini? Konteks ayat ini tuh lagi perang, apa sih yang kalah? Perang Uhud ya. Bener gak? Lagi perang Uhud gitu kan. Ya kan? Nabi terdesak. Habis itu Nabi mohon kepada Allah, udahlah hujanin aja kita nih biar mati semua gitu. Ya nggak mau lah Allah gitu kan. Udah azab aja nih semuanya nih biar mati semua nggak apa-apa. Ya nggak mau Allah gitu. Allah tidak mengazab kecuali orang-orang yang bermasalah. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nggak mungkin Allah mengazab sedangkan engkau berada di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah mereka, satu kawasan. Nggak mungkin. Ya kan? Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak juga Allah itu mengazab mereka sedangkan mereka minta ampun gitu. Jadi yang diazab sama Allah tuh betul-betul nantang, ayo Tuhan, ayo. Nah, itu yang disikat sama Tuhan tuh. Oke. Lah kalau kita mengatakan banjirnya global, ya nggak ketemu Nuh, nggak pernah tahu siapa Nuh, ya kan? Nggak pernah dengar ajaran Neopo gitu kan. Ya kan? Nggak pernah juga nentang Nuh, iyo apalagi nentang gitu kan. Ketemu aja nggak pernah gitu kan. Apalagi nentang Nuh gitu kan. Lah tiba-tiba jeler kena, iya enggak lah gitu kan. Seperti itu, nggak mungkin. Ya kan? Siapa yang diazab Allah itu? Oh, yang diazab Allah tuh munafikin, munafikot, orang munafik, orang musyrik, orang yang berprasangka bahwasannya Allah itu buruk gitu kan. Ya, teman-teman boleh buka surat Al-Fat ayat 6. Nah, yang diazab Allah tuh, ya kan? Orang munafik, orang musyrik. Gak ada Tuhan mengazab orang yang beriman gitu. Ya kan? Ustadz-ustadz kadang bikin pusing aja tuh. Nah Allah tuh kadang-kadang karena sayang sama kita, Allah memberikan kita azab. Matamu gitu. Kok sayang dikasih azab gue oporek. Yang diazab sama Allah tuh munafik, musyrikin. Ya kan? Bolehlah teman-teman buka surat Al-Fat tuh, surat Al-Fat. Ya kan? Surat Al-Fat, surat ke-48, ya kan, ayat 6. 48 ayat 6. Sambil buka lah. Wa yu'adzibal munafikin, ya kan? Nah, lihat tuh ayat sebelumnya tuh, ayat 5 tuh. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat, gitu kan. Allah mukminin dan mukminat masuk surga. Kemudian ayat 6-nya mengazab orang munafik, orang munafikot gitu. Yang diazab itu yang bermasalah. Nggak ada orang-orang nggak bermasalah tiba-tiba diazab. Loh, tapi kalau tsunami Aceh, ya itu bukan azab Pak D. Itu murni peristiwa alam, ya kan? Kemudian banyak orang berada di waktu dan tempat yang salah gitu. Orang-orang yang tinggal di Aceh ya kena sikat semua gitu. Yang tinggal di Jawa ya aman-aman saja gitu loh. Ya kan? Bangun tidur ya sehat-sehat saja gitu. Kalau orang Aceh ya kan, terutama yang di daerah pesisir utara bangun tidur, oh gue ngendi gitu kan. Nah seperti itu, nggak ada orang kita itu diazab karena Allah sayang sama kita. Bullshit banget gitu kan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu ya, premis pertama, Nuh hanya diutus kepada kaumnya. Premis kedua, azab hanya diberikan kepada kaum yang telah diutus Nabi dan Nabinya masih hidup di kalangan mereka. Yang ketiga, azab hanya diberikan kepada yang bermasalah saja. Oke, yang nggak bermasalah yang nggak ada azabnya gitu kan. Nah, yang keempat, premis yang keempat, ada peringatan dan jalan keselamatan. Ada peringatan dan ada jalan keselamatan bagi orang-orang yang benar, yang beres gitu kan. Kan Nabi Nuh itu nggak disuruh bikin perahu, udah kamu bikin perahu berlayar no dewean gitu kan. Berlayar aja sendirian gitu. Kamu biarin itu kaummu itu yang bermasalah, yang nggak bermasalah, aku azab semua. Kan nggak begitu gitu. Ya kan?
Nabi Nuh diperintahkan untuk ajak orang-orang yang percaya kepadamu naik ke perahu. Ya kan? Makanya yang di dalam perahu itu selamat. Ya, artinya apa? Artinya orang-orang yang percaya kepada Nabi Nuh itu semuanya selamat. Di mana ayatnya? Di surat Al-A'raf ayat 64. Ya kan? Surat Al-A'raf ayat 64. Fakadzabuhu fa'anjayna walladzina ma'ahu fil fulki. Surat ke-7 ayat 64, ya kan? Kaumnya ya yang mendustakannya nggak selamat. Nah, akan tetapi Allah menyelamatkan yang berada bersama Nuh di dalam kapal gitu. Jadi yang berada dalam kapal selamat. Artinya apa? Artinya ada jalan selamat. Ada kesempatan terakhir bagi orang-orang yang ingin selamat dari azab seperti itu. Ya. Ini kalau orang yang panas dengerin Quran nggak usah masuk sini karena masuk sini itu argumentasi Qurannya semua gitu. Argumentasinya langsung raja terakhir. Ya kan? Sama juga umat Nabi Nuh. Ya kan? Umat Nabi Nuh sebelum kena azab tuh, ya, katanya sih menurut sejarah Sodom dan Gomora tuh, ya kan? Kaum Nabi Lut sama gitu. Kalau mau selamat, bawa Nabi Lut, orang-orang yang percaya sama kamu bawa keluar. Jangan ngelihat ke belakang. Ya kan? Ada di mana? Surat Hud ayat 81. Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika. Masa Allah sikat juga gitu kan? Ya ini berpikir lagi lah gitu kan. Kemudian Nabi Nuh hanya diutus kepada siapa gitu? Hanya kepada kaumnya saja. Kemudian permasalahan logikanya, airnya dari mana? Ya kan? Kalau di Quran itu digambarkan bahwasannya banjir Nabi Nuh itu setinggi gunung. Ya kan? Gunung loh. Ini ngomongin gunung. Ya airnya dari mana gitu? Air di bumi itu segitu-gitu aja, nggak nambah nggak kurang, ya kan? Kalau di bumi tiba-tiba air itu bisa naik setinggi gunung, ya kan? Yang mana gunung itu 1000 mdpl, 1500 mdpl gitu. Airnya dari mana? Kutub utara, kutub selatan kalau dicairin semua itu air cuma naik 80 meter. Dan nggak mungkin ketika itu cair gitu, nggak logis. Airnya dari mana atau konti banyune kan. Seperti itu. Jadi banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, lokal atau global? Hanya lokal saja, tidak berlaku global. Oke, kalau mau ikut Quran, kalau mau ikut teori konspirasi ya silakan gitu. Ngarang dibalas dengan ngarang, sama dengan sesat. Nah, kemudian umur Nabi Nuh. Nah, kalau umur Nabi Nuh, ya kan? Tadi kan di awal saya sebutkan ya, bahwasannya Allah itu menggunakan dua istilah yang berbeda, ya kan? Yang pertama Allah menggunakan ayatnya. Ayatnya buka surat apa tadi? Al-Ankabut. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, buka ayatnya, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 14. Ya. Di situ kan Allah berkata, "Walaqad arsalna Nuhan", ya kan? "Walaqad arsalna Nuhan", aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim, maka dia tinggal bersama kaumnya alfa sana. Oke, tahun. Tahun juga artinya gitu. Dikurang 50 am. Jadi ada dua kurs yang berbeda nih gitu kan. Ya kan? Sama-sama periode waktu gitu. Ringgit sama rupiah kan sama-sama duitnya gitu kan. Tapi satu ringgit, satu rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini tuh, ya kan, itu perumpamaannya, analoginya sama seperti gini. 100.000, nah, bentar. Analoginya kayak gini. 100.000 rupiah dikurang 50 ringgit. Nah, kayak gitu.
Kalau itu habis sih. 50 ringgit itu 100 ribu lebih. Tapi perumpamannya kayak gitulah. Ya, 500 ribu rupiah dikurang 50 ringgit misalkan kayak gitu. Sama nih kayak ayat ini. Alfasanah illa khomsina aman. Ya kan? 1000 sanah dikurang 50 am. Itu sama dengan 500 ribu rupiah dikurang 100 ringgit. Nah sama gitu. Sama-sama duitnya tapi beda kurs gitu. Nah ayat ini, sanah dengan am, itu sama-sama tahun tapi beda kurs gitu. Beda penyebutan. Yang satu Allah menyebut sebagai sana, yang satu lagi Allah menyebut sebagai am. Apa perbedaannya? Sanah itu merujuk kepada perhitungan tahun ketika zaman Nabi Nuh. Kontekstual. Sesuai dengan ya Allah menceritakan di eranya siapa gitu. Ya kan? Makanya eranya Ashabul Kahfi Allah juga sebutnya sanah gitu. Jadi sanah itu tahun yang merujuk kepada penggunaan kalender ketika zaman Nabi Nuh itu, ya kan, ketika teks itu berada, di mana teks itu berada. Ketika teks menceritakan Nabi Nuh ya ketika Nabi Nuh gitu. Ya kan? Beda nggak perhitungan kalendernya? Ya beda, nggak sama. Kalender kita hari ini tuh, Masehi itu, ya kan baru berlaku 2000 tahun. Nah, sedangkan kata am, nah kalau am ini tahun yang merujuk kepada tahun-tahun kita sekarang. Yang 12 bulan ini gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, untuk perhitungan detailnya seperti apa, saya rekomendasikan teman-teman tonton videonya YouTube-nya Pak Agus Mustafa. Oke. Tonton di situ. Beliau membuat kalkulasi ya, umur Nabi Nuh itu yang benar berapa gitu. Sesuai dengan perhitungan pada zaman Nabi Nuh. Boleh nanti setelah ini buka YouTube-nya Agus Mustafa, ketik aja di YouTube Agus Mustafa umur Nabi Nuh, udah kelihatan. Nah saya udah nonton videonya itu. Iya, paling bukan tepat, paling umur Nabi Nuh itu cuma 75 tahun aja. Gitu. Dan itu logis bagi seorang manusia umur 75 tahun tuh logis. Kasihan Nabi Nuh kalau hidup 950 tahun stresnya kayak apa gitu. Hidup 200 tahun aja udah pengen mati orang itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, nanti boleh teman-teman rujuk ke YouTube-nya Agus Mustafa. Ya kan? Di situ beliau sudah membuat kalkulasi ya kan tentang kemungkinan umur Nabi Nuh yang logis dan rasional. Enggak 900. Kalau nggak salah umat Nabi Nuh itu, kalau nggak salah ya, nanti teman-teman boleh cek sendiri. Kalau nggak salah, umat Nabi Nuh itu baru mengenal perhitungan 5. Jadi basis perhitungannya bukan desimal kayak kita, berbasis 10 angka gitu. Kalau kita kan hari ini menghitung berbasis 10 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Itu desimal namanya. Hitungan berbasis 10 angka. Oke? Nah, kalau zaman Nabi Nuh, itu belum kenal kayak gini gitu. Zaman Nabi Nuh itu perhitungan, ya kan? Itu baru menggunakan 5 penta. Apa sih kalau 5 tuh? Penta kan? Pentagon. Ya iya, penta. Baru menggunakan perhitungan berbasis 5 bilangan. Jadi kaum Nabi Nuh itu hanya kenal 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sama kayak biner. Kalau bilangan biner kan 0, 1 aja kan? Jadi kalau teman-teman ngitung bilangan biner tuh, urutan hitungnya tuh kan 0, 1, 10, 11, 100, 101, 111, 1000. Nah itu, jadi kalau pakai bilangan biner, nyampe 1000 itu hitungannya singkat banget gitu. 1, ya kan? 10, 11, 100, 101, 111, 1000. Jadi
kalau di bilangan desimal itu cuma 7, di bilangan biner itu udah 1000 gitu. Nah, teman-teman yang ngerti matematika paham lah gitu. Bilangan biner itu cuma 0 sama 1 doang angkanya gitu. Ya kan? Jadi habis 1 ya apa? Ya 10 gitu. Habis 10 apa? Ya 1-1 gitu. Ya kan? Habis 1-1 apa? Ya 100 sudah gitu. Nah, umat Nabi Nuh itu ya menurut pemaparan Pak Agus Mustafa itu baru mengenal 5 bilangan. Jadi kalau umat Nabi Nuh ngitung, ya, umat Nabi Nuh ngitung tuh 1, 2, 3, 4, 10. Jadi bilangan 10 pada perhitungan Nabi Nuh itu di desimal kita hari ini itu cuma 5 gitu. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 10. Habis 10 apa? 11, 12, 13, 14, 20. Nah, jadi kalau di bilangan desimal baru 10, ya kan? Di bilangan apa nih? Penta itu udah 20 gitu. Nah kan? Nah, kalau kita kalkulasikan sampai 1000 pakai bilangan penta ini, ya kan? Itu bilangan desimalnya cuma 125. Teman-teman nanti hitung aja di Excel. Bilangan desimalnya cuma 125 gitu. Nah, 125 dikurang iman yasilu ilaika, ya kan? Surat Hud. Surat Hud. Ya kan? Surat Hud ayat 81. Fa'asri bi ahlika, maka kau pergilah, asri, pergi kau, dan bawa keluarga-keluargamu, biqita'in minal lail, ya pada satu malam, wala yaltafit minkum ahadun, jangan ngadep belakang. Wow, kalau ngadep belakang takut pasti itu Nabi Lut, ya kan? Jadi ada jalan keselamatan. Selalu ada jalan keselamatan dari azab, selalu ada gitu. Ya kan? Yang ikut Nabi Syuaib ya selamat dari azab yang ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Syuaib. Yang ikut kaum Nabi Lut ya selamat. Yang ikut Nabi Nuh ya selamat, ya kan? Seperti itu. Jadi selalu ada peringatan terakhir dan selalu ada jalan selamat. Oke. Jadi kalau nggak ada Nabi di tengah-tengah yang masih hidup, nggak ada peringatan, nggak ada jalan selamat, gitu kan? Tiba-tiba bleber gitu. Itu jelas bukan azab itu, sok tahu yang bilang azab itu. Ya kan? Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kan sudah premis Qur'annya kita udah 4 tadi ya. Nabi Nuh hanya diutus pada kaumnya, artinya kaumnya aja gitu kan. Apapun yang Allah berlakukan hukum azab segala macam itu hanya berlaku lokal. Ya kan? Yang kedua, azab hanya diberikan kepada kaum yang sudah diutus Nabi. Ya kan? Artinya nggak ketemu Nuh yang belum diutus Nabi yang nggak akan kena gitu. Premis yang ketiga, azab hanya diberikan kepada yang bermasalah. Ya kan? Ya masa yang nggak kenal Nuh tiba-tiba kena azab gitu. Ya Allah melanggar perkataannya sendiri kalau kayak gitu gitu. Sedangkan Allah tidak mengazab kecuali yang bermasalah. Ya kan? Kemudian ada peringatan dan jalan selamatnya. Pasti tahu kita, ya kan? Kalau teman-teman hidup bersama Nabi Nuh pasti tahu gitu. Nabi Nuh sudah nyuruh orang untuk naik ke kapal seperti itu. Ya kan? Jadi banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh hanya banjir lokal, bukan banjir global satu dunia tenggelam. Oke. Yang dihukum Allah itu terbatas kepada kaum Nabi Nuh yang bermasalah saja. Ya kan, banjirnya lokal, kayak di Jakarta banjir, ya di Pontianak nggak banjir gitu kan. Kemarin Pontianak banjir, Jakarta nggak banjir gitu. Ya kan? Nah, itu premis Qur'annya. Nah, sekarang kalau kita ngebantah premis Qur'an, ya kan? Kalau kita nabrak nih, aku nggak percaya sama Qur'an. Oh, ya kan? Ini pasti banjir Nabi Nuh adalah banjir global. Nah, sekarang yang nggak ketemu Nabi Nuh 50, cuma 75. Ya cuma segitu aja paling umur Nabi Nuh. Itu hitungan mungkin, bukan hitungan pasti. Jangan tanya pastinya berapa gitu.
hitungan mungkin. Jadi umur Nabi Nuh itu ya normal-normal aja, 75 tahun, layaknya orang biasa seperti itu. Ya karena Nabi itu manusia sih, bukan Superman gitu kan. Nggak ada Nabi hidup sampai 1000 tahun, itu nggak ada. Oke, itu teman-teman. Absen dulu. Ayo, dari mana aja nih yang hadir pagi ini? Ada hampir 300 orang. Absen, absen. Absen, absen. Yang jelas kalau 1950 nggak mungkin. Iya. Purbalingga, Karawang, Bandung, Tasik, Sidoarjo, Makassar, Bantul, Mantul, Johor Baru, Medan, mantap. Malang, Karawang, Bandar Lampung, Konoha, Ancol, Aceh, Jogja, Lampung, Shah Alam, woi, ini makin banyak ya dari Malaysia nih, Masya Allah nih. Pati, Kuningan, woi Jepang beneran nih, Jepang nih. Tuban, Sukabumi, Papua, Brebes, Jawa Timur, Parung, Pamulang, Aceh, Surabaya, Sabah, mantap Sabah. Kaltim, mantap. Tegal, Samarinda, jauh-jauh nih. Purwokerto, Kucing. Oh, Kucing deket sini nih, dekat Pontianak nih kalau Kucing nih. Palembang, Makassar, Pondok Kelapa, Jaktim, mantap. Batu Jajar, Pekanbaru, Bali, oh mantap nih. Pahang, banyak nih. Tadi ada Shah Alam, ada Pahang, ada Kucing. Mudah-mudahan makin banyak nih yang dari Malaysia yang nonton nih. Trenggalek. Dulu saya lama di Kediri dekat Trenggalek. Banten, Kaltara bro, oke. Manado, mantap. Banten. Singapura, bener lah di Singapura nih. Singapura, kalau nyebutnya Singapura, saya percaya orang Singapura gitu. Jangan-jangan Singapura tadi yang ngaku Singaparna. Nah, sekarang komen. Besok mau bahas apa? Ayo, komen ya. Besok mau bahas apa? Isu-isu dalam Islam yang rasionalnya, benar Pak, saya orang Singapura. Mantap Bapak Adam. Salam untuk orang Singapura. Coba komen. Besok kita mau bahas apa? Ayo, komen. Syafaat, masuk satu, syafaat. Fatalis dalam beragama. Kodok kodar udah pernah dibahas belum? Hah? Kodok-kodar takdir. Saya pernah bahas kodok kodar nggak sih? Syafaat tuh udah bertahun-tahun. Saya udah pernah bahas takdir nggak? Oh sudah ya? Soalnya syafaat tuh syafaat bertahun. Syafaat ya. Oke deh, coba setuju nggak kalau kita bahas syafaat gitu? Setuju ya? Setuju nggak kalau kita bahas syafaat besok? Iya, Mas Wahyu Hidayat udah bertahun-tahun. Request syafaat. Syafaat ya? Syafaat Habib buat. Oh, maksudnya syafaat yang terkait orang-orang tuh. Ya sih memang hancur ya. Saya pernah denger, nggak tahu ya, orangnya tuh pakai kacamata, kumisnya tipis tuh. Terus dia bilang, kalau kau nyebutkan namaku di kubur, kamu nggak akan disiksa kubur, langsung masuk surga. Wah, hancur. Yang ada gawe, nggak langsung boleh. Nah itu dia, iya ya, syafaat ya. Syafaat ahlul bait, syafaat wali, bener nggak ada gitu ya. Syafaat Nabi. Oke ya. Sip. Insya Allah Mas Wahyu, kita akan bahas tentang syafaat besok pagi. Oke ya teman-teman ya. Setuju ya, besok pagi kita bahas syafaat ya. Ini siapa sih kayak ini mengajar ilmu Quran tuh nggak bisa minta upahnya, bener nggak? Lah itu yang pesantren-pesantren tuh ngajarin Quran minta upah gimana tuh? Protes aja sono ke pesantren gitu. Kalau saya tuh cuma bayarin ngopi aja. Oh iya, kelas saya teman-teman ya. Kalau ada yang belum daftar kelas saya. Biar dapat pandangannya tuh biar